Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Umi Sunyar pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel dan pengenalan awal pada materi program linear, yaitu tentang bagaimana cara menggambar garis dan bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian pada sebuah sistem pertidaksamaan. Nah, pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang menentukan nilai maksimum atau minimum untuk suatu fungsi objektif. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah menentukan daerah penyelesaian. Sekarang kita akan menentukan di mana nilai maksimum dan nilai minimum dari daerah penyelesaian tersebut sesuai dengan fungsi objektifnya. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu ubah bentuk pertidaksamaan ke persamaan untuk kemudian digambarkan dalam diagram kartesius. Nah, langkah pertama ini sesuai dengan cara menggambar garis. Jadi sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian langkah kedua ini setelah digambarkan garisnya maksudnya, tentukan daerah penyelesaiannya dengan cara menguji titik. Nah, langkah kedua ini sesuai dengan penjelasan minggu lalu pada bagian menentukan daerah penyelesaian. Nah, sudah dijelaskan juga minggu lalu ya pada Google Meet. Kemudian langkah ketiga, nah ini yang akan baru kita bahas, tentukan koordinat titik sudut pada daerah penyelesaiannya, dan yang terakhir diuji koordinat itu pada fungsi tujuan atau fungsi objektifnya, dan hasilnya maksimum atau minimum merupakan nilai maksimum dari minimum atau minimum dari fungsi objektif tersebut. Nah, kita lihat langsung pada contoh untuk bisa memahami lebih dalam. Nah, pada soal sebelumnya kita cuma menentukan daerah penyelesaian saja ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah fungsi seperti ini, jadi kalau ada sebuah fungsi seperti yang ini, nah pada pertemuan sebelumnya kita hanya membahas saja daerah penyelesaiannya. Oke. Nah, sekarang ada tambahan pada soalnya. Ada namanya fungsi tujuan atau fungsi objektif. Jadi kalau ketemu tulisan soalnya bukan fungsi tujuan tapi fungsi objektif yang ditulis, sama saja ya, maksudnya objektif dengan tujuan di sini sama. Nah, jadi ada kesamaan antara fungsi objektif dengan fungsi tujuan, sama aja maknanya. Nah, apa kegunaan dari fungsi tujuan dan fungsi objektif ini? Kita lihat ya langkah per langkah. Untuk langkah pertama, kita menggambarkan garis ini dengan garis ini. Cara menggambarnya sudah kuajarkan minggu lalu juga ya. Kita buat x-nya sama dengan 0. Kemudian buat y-nya sama dengan 0. Nah, untuk langkah-langkahnya ini tidak usah kujelaskan ya, karena sudah kujelaskan bagaimana caranya menggambar garis. Kemudian menentukan daerah penyelesaian sudah juga kujelaskan caranya. Nah, oke. Diuji titik 0,0, diuji juga titik 0,0, ternyata semuanya memenuhi sehingga gambarnya sesuai dengan pada soal sebelumnya, pada slide sebelumnya. Oke. Jadi gambarnya seperti ini ya. Jadi gambarnya sudah ada di sini. Langsung saja. Untuk menggambarnya sudah Ibu jelaskan juga minggu lalu bagaimana cara menggambar garisnya. Nah, sekarang ini perhatikan daerah penyelesaian ini. Perhatikan daerah penyelesaian ini yang diarsir.
daerah penyelesaian ini terdapat sebuah titik perpotongan. Nah, permasalahannya di sini adalah kita tidak tahu titik apa yang menjadi titik perpotongan ini, berapa koordinatnya. Sedangkan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, ada langkah ketiga, itu kita harus mengetahui titik-titik sudut dari daerah penyelesaiannya. Jadi titik sudutnya yang ini, kemudian yang ini, dan yang ini. Oke, pertama yang ini koordinatnya, koordinat itu x, y ya, 0,2. Kemudian yang di sini titik 0,0, yang ini titik 2,0. Sedangkan di sini kita tidak tahu titik apa. Nah, untuk mencari titik yang di sini, makanya kita masuk ke langkah ketiga. Nah, langkah kedua ini tadi untuk menggambar daerah penyelesaian ya. Ibu sudah jelaskan minggu lalu. Langkah ketiga ini untuk melihat titik perpotongan tadi. Nah, di sini dijelaskan salah satu titik sudut dari daerah penyelesaian adalah perpotongan antara dua garis tersebut, antara garis ini dengan ini. Sehingga untuk mengetahui titik perpotongan tersebut harus dilakukan penyelesaian dalam sistem persamaan linear dua variabel, kayak yang materi pertama dijelaskan toh. Yang ini dilakukan eliminasi dan substitusi. Ternyata setelah dilakukan eliminasi dan substitusi diperoleh y-nya 1, x-nya 3/2. Nah, jadi diperoleh ternyata x-nya tadi, ini x-nya ya, diperoleh x-nya 3/2 ini, dan diperoleh y-nya 1 dari eliminasi dan substitusi tadi. Nah, diperoleh di sini. Nah, kan ibu suruh tadi mencari, ibu tadi suruh mencari titik sudut dari semua titik sudut dari semua daerah penyelesaian. Jadi sudut-sudutnya saja ya nak, sudut-sudut yang menjadi sudut ini, yang ini, kemudian yang ini. Nah, jadi ada 4 sudutnya. Yang ini tadi sudutnya 0,0, di sini sudutnya 0, di sini sudutnya 0, di sini sudutnya di sini sudutnya 0,2, di sini sudutnya 2,0, di sini sudutnya sudah ada ya, 3,1. Jadi ada 4 sudutnya, 3/2,1, 2,0, 0,2 dan 0,0. Langkah keempat, kita menguji sudut-sudut ini ke dalam fungsi tujuan atau fungsi objektifnya. Jadi fungsi objektifnya itu sudah ada di sini, set sama dengan x tambah 3y. Kita memasukkan nilai x itu yang ini ya. Nah, yang ini x-nya semua. Nah, sedangkan y-nya yang ini. Nah, yang sebelahnya toh. Nah, kita memasukkan nilai x dan y ini ke dalam fungsi tujuan ini. Nah, jadi pertama kita uji dulu 3/2,1. Jadi set sama dengan x tambah 3y. Berarti x-nya itu masukkan 3/2, y-nya masukkan 1, nanti hasilnya adalah 9/2. Kemudian kita uji juga untuk 2,0, x-nya diganti 2, y-nya diganti 0, nanti hasilnya ternyata 2. Kemudian uji untuk 0,2, ganti x-nya 0, y-nya 2. Terus uji lagi untuk 0,0, ternyata hasilnya adalah
0. Jadi kita akan mencari daerah maksimum, misalnya maksimumnya itu adalah 6. Jadi maksimumnya adalah 6. Nah, jadi maksimumnya di sini adalah 6, yang ini. Kemudian minimumnya itu adalah 0. Jadi ini adalah, jadi yang ini adalah minimumnya. Nah, jadi sudah ada maksimum dan minimumnya. Kalau di soal yang ditanyakan maksimum, maka hasilnya adalah 6. Kalau di soal ditanyakan minimum, maka hasilnya 0. Yang titik mana Bu yang jadi maksimum? Jadi yang ini yang jadi maksimum ya. Kenapa yang itu? Karena kan di titik 0,2. Di mana Bu titik minimumnya? Ini titik minimumnya. Jadi di sini ceritanya maksimum, di sini min. Ini max, ini min. Nah, oke. Jadi di sini maxnya di 0,2, sedangkan minnya di 0,0. Oke. Jadi nilai maksimum untuk fungsi objektif tersebut adalah 6. Nah, apa kegunaan dari soal seperti ini? Kita bisa mengerjakan ke dalam soal cerita ya, Nak. Jadi sebenarnya kebanyakan untuk soal-soal dalam program linear itu berkaitan dengan soal cerita. Nah, langkah-langkahnya untuk mengerjakan soal cerita yang berkaitan dengan program linear harus diubah dulu ke dalam model matematika, sama seperti sistem persamaan linear 2 variabel yang dibahas 2 minggu lalu. Nah, misalnya ada sebuah pesawat udara berkapasitas tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Kemudian setiap penumpang kelas utama membawa 60 kg dan kelas ekonomi hanya boleh membawa 20 kg. Pesawat hanya dapat menampung 1440 kg. Jadi harga tiket kelas utama itu 600.000 dan kelas ekonomi 400.000. Pendapatan maksimum yang diperoleh adalah, nah, kita ubah dulu ke dalam modal matematika. Misalkan X itu adalah banyaknya penumpang kelas utama dan Y adalah kelas ekonomi. Jadi, berdasarkan total penumpang, X tambah Y tidak boleh lebih dari 48. Kenapa tandanya lebih kecil, Bu? Karena ada kata tidak lebih dari 48 penumpang. Artinya, tempat duduk itu baik kelas ekonomi tambah kelas utama tidak boleh lebih dari 48. Jadi maksimal itu sama saja dengan lebih kecil sama dengan. Jadi dia tandanya harus lebih kecil sama dengan. Boleh sama dengan, tapi pastinya Mi itu 48 gitu. Kemudian berdasarkan bagasi itu kan untuk kelas ekonomi dikasih ke 20. Kelas ekonomi dikasih 20 kilo, kemudian kelas utama itu dikasih 60. Jadi 60 untuk utama 60X tambah 20Y tidak boleh lebih juga, hanya bisa menampung ya 1440, artinya hanya dapat menampung. Jadi maksimal saya kasih kecil ini, semuanya saya bagi 20, hasilnya ini adalah 3X tambah Y lebih kecil dari 72. Jadi ini semuanya saya bagi 20. Kalau dibagi 20 kan ini hasilnya 3, kalau bagi 20 hasilnya 1, bagi 20 hasilnya 72. Makanya di sini 3X tambah Y lebih kecil dari, ini salah ya, harusnya tidak ada tanda ini. Nah, berikutnya fungsi tujuannya. Dari mana dilihat fungsi tujuannya, Bu? Atau fungsi objektifnya? Dilihat dari apa yang ditanyakan. Pendapatan maksimum. Pendapatan maksimum artinya berdasarkan dari harga tiket dong. Jadi harga tiket untuk kelas utama berarti 600X
tambah ekonomi 400 berarti 400.000 Y. Jadi set itu adalah 600.000 X tambah 400.000 Y. Itu fungsi tujuannya berdasarkan dari harga tiket, karena yang ditanyakan adalah pendapatan. Nah, banyaknya penumpang kelas utama tidak mungkin negatif ya, makanya ada X lebih besar dari 0. Tidak mungkin negatif, artinya tidak mungkin kosong, kemudian dan tidak mungkin minus ya, jadi minimal kosong lah. Kalau ini artinya lebih besar daripada 0, artinya bahwa boleh kosong tapi tidak boleh minus. Anda ada orang minus toh, artinya maksudnya tidak ada bahwa penumpang pesawat ini minus 2, kan tidak ada. Yang ada itu kosong atau 1, 2 dan seterusnya ya. Jadi untuk mendapatkan pendapatan maksimum, silahkan kalian coba menyelesaikan sendiri dengan menggunakan langkah-langkah penentuan nilai optimum pada materi sebelumnya. Jadi kalian silahkan coba kerja sendiri. Jadi Ibu tuliskan dulu, Ibu tuliskan saya di sini resumenya ya. Jadi resume maksudnya fungsi-fungsinya saya tuliskan di sini. Fungsi-fungsinya silahkan kalian kerjakan sendiri dengan penjelasan yang tadi saya jelaskan. Yang pertama itu fungsinya yang ini ya, X tambah Y lebih kecil dari 48. Terus ini 3X tambah Y lebih kecil dari 72, X lebih besar dari 0, Y juga lebih besar dari 0, dengan fungsi tujuan set sama dengan 600.000 X tambah 400.000 Y. Jadi ini fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya. Nanti kalian sempat menguji coba di situ. Nah, jadi langkah berikutnya, saya simpulkan ya. Jadi langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum atau menentukan sebuah pendapatan maksimum dalam soal ini, yang pertama kalian harus dulu gambarkan garisnya ini. Kemudian setelah kalian gambarkan, kalian tentukan daerah penyelesaiannya, baru kalian arsir. Setelah itu kalian buatkan titik-titik sudutnya dari daerah penyelesaian tersebut, titik-titik sudutnya. Setelah itu, kalau kalian sudah ketemu titik-titik sudutnya, kalian substitusi titik sudutnya itu ke fungsi tujuannya, atau masukkan titik sudut itu di sini, uji-uji di sini di fungsi tujuannya. Kalau sudah diuji yang mana paling tinggi, hitungnya hasilnya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk materi program linear. Saya tunggu jawabannya paling lambat minggu depan di Google Classroom-nya. Saya kirim soal ini di Google Classroom-nya. Silahkan kerjakan, kemudian saya tunggu paling lambat minggu depan jawabannya. Paling lambat minggu depan di jamku, sama seperti tugas sebelumnya. Oke, sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.